Sekarang giliran kita nih ngulik frater. Menurut frater, apa sih yang membuat frater terpanggil? Awal mulanya? Panggilan itu misteri. Frater tuh nggak ngomong juga dengan orang tua frater. Apakah setelah mendapatkan gaji frater tidak mau menjadi seminaris? Yo, hello teman-teman semuanya. Come back di CNS Podcast. Come and see with Frater Nando, Berry dari Pasar Minggu, Sari dari Jagakarsa, Mai dari Blok B. ya kita suasananya kayak sendu-sendu gimana gitu ya. gerimis-gerimis, Iya. kayak ada Iya. gerimis-gerimis di luar kayak Iya. di frater. kita ketemu lagi nih. Iya. Iya, kita barengan lagi nih setelah sekian lama ya. Maksudnya lamanya bukan lama hari ya, waktu Iya. jam doang. Beragam. Ya kan ya. Kita bikin seakan-akan Lama. lama. Iya, iya. Banget gitu ya. Iya. Jadi kita mau bahas apa ya hari ini ya? Kali ini kita Kali mau ini. bahas tentang Frater aja ah. Iya. Bosen bahas Berry, belum pernah sih. Belum. Tapi boleh lah Tapi dikulik jangan nanti. nanti aja. Oh, Untuk saat ini frater. Oh iya. kita mau bahas soal frater. Oke. Panggilan berarti ya. Yes. Iya. Panggilan. Kepada siapa ya kan ya? Frater. Siapa di sana? Iya, sudah mulai Gitu. skip. Oke. Sudah mulai bingung berkata apa. Biasanya saya yang jadi core-nya, sekarang saya harus menjawab-jawab. Jangan pilih jadi antara kalian siapa yang jadi core-nya. Oke. Sekarang kita mau ngulik nih tentang frater nih. Itu motor kenceng banget ya. Maklum frater. Motornya kenceng banget ya. Pinggiran jalan. Iya, Ada memang. balapan nggak mau ikut balap. Wow, ya kan, gitu. Ini pembalap ya satu. Iya, iya. Jadi kita mau ngulik frater nih. Biasanya frater di episode sebelumnya Natali dikulik ya kan. Padahal topiknya bukan Natali, tapi Natali dikulik ya kan. Emang ya. Tujuannya gitu ya? Tujuannya gitu. Terus episode sebelumnya juga ngulik-ngulik yang lain. Sekarang giliran kita nih ngulik frater. Oke, apa tuh? Terkait Apa itu frater ya? Ya ini. Ya ini Ya ini. wujudnya. Iya. Tapi nggak semua kayak gini. Betul. Terkait panggilan nih frater. Menurut frater, apa sih yang membuat frater terpanggil awal mulanya? Kan kita penasaran, kok bisa sih menjadi seorang frater? Padahal jadi anak muda pada umumnya juga enak. Bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu. Gak usah sedih gitu dong. Next sound nanti ya. Coba tolong editor ada suara-suara sedih gitu kan. Ya. Kenapa mau jadi frater? Secara khusus frater bilang bahwa itu misteri. Karena panggilan itu misteri. Nggak ada panggilan yang tidak misteri. Menurut frater, panggilan berkeluarga juga atau panggilan untuk menjadi pelayan juga semuanya misteri. Karena kenapa misteri? Kita nggak tahu apa yang kita akan jalanin ke depan. Tapi kenapa menjadi frater? Ya frater terpanggil. Kisahnya, ya kisah. Berarti kan ini kisahnya kan. Iya. Suatu ketika di malam yang gelap. Wah. Ya kan ya. Coba ya? kita bayangin dulu nih, kita bayangin dulu nih. Enggak gitu. Jadi frater itu dulu itu mas kecil, ya kan? Dulu mas kecil ya segini lah, kecil. Segitu kecil ya. Segini ya kan? Itu dulu melihat Romo di altar, ya kan? Karena frater ini dari asal paroki ya, paroki Santo Gabriel Pulau Gebang. Makanya nama frater adalah Bernardo Gabriel. Gabriel itu Gebang. ya Makanya hubungannya Gabriel sama Gebang apa kan? iya, karena kan paroki Santo Gabriel. Santo Gabriel itu parokinya diresmikan bulan Juli 1995 waktu tahun Meran Frater. Oh, Gitu. jadi pas frater lahir
Parokinya resmi juga. Iya, Oh, gitu. gitu. Makanya nama baptis frater tuh Gabriel. Nah itu ada hubungan juga dengan panggilan. Pasti kan frater gereja di Santo Gabriel kan, Iya. karena kan parokinya di sana kan. Betul. Setiap hari di situ, nggak setiap hari juga sih. Setiap minggu maksudnya, setiap minggu di situ ikut bina iman remaja. Pada saat itu juga frater jadi misdinar di sana. Juga ya frater juga masuk dalam drama-drama yang dibuat pada saat gereja punya event Natal. Tapi itu sebelum jadi frater kan? Sebelum jadi frater masih kecil segini. Oh, masih kecil. Iya, Oke. kecil segini. Ya kan? Mau nyanyi. Iya, ya kan? Gitu. Segini. Mau nyanyi gak jadi. Ya kan? Nah, di kala itu frater melihat, wah keren juga nih Romo ya. Ya kan? Keren juga dilihat dari seluruh bangku ngeliatin ke sana gitu. Ke altar dia gerak ke kanan, kita ngeliatin dia ke kanan. Ya kan gitu kan ya? Dia gerak ke kiri, kita ngeliatin kita ke kiri ya kan? Dia ada di tengah, kita juga ngeliatin kita ke tengah. Keren juga kan gitu ya. Kayak gitu keren ya Pak pada waktu itu. Iya, keren banget. Oh, keren So, ya, nih, kita di situ kan. Ya di altar itu kan luas ya. Altar itu Iya. kan luas kan. Jadi kita ikut gerakannya dia gitu kan ya. Gerakan dia, gerakan pokoknya gitu. Itu sesuatu yang menurut frater keren banget. Akhirnya frater jadi misdinar, bisa dekat juga dengan si Romo, ketemu kan. Woi, ya kan. Hai. Wah, udah keren, baik. Ya kan gitu ya. Selain keren dia baik, ya kan. Yang gambaran pada saat itu ya. Ketika sudah ini baru ya. Sudah apa nih? Sudah mengenal lebih dalam. Oh. Gitu. Keren, baik. Nah, cuman frater dulu tuh nggak ada keinginan untuk jadi pastor, nggak ada. Cuman pengen tahu aja sih gimana sih kehidupan seorang imam. Masuk seminari. Gitu. Itu- Itu masuk jadi frater itu dari pendaftaran sendiri apa dibantu sama orang tua atau gimana tuh frater? pasti daftar sendiri lah. Frater tuh nggak ngomong juga dengan orang tua frater. Waktu frater mau jadi seminaris itu orang tua frater lagi sakit keras. Keras itu artinya bukan apa ya? Apa tuh? Keras atau apa gitu. Sakit keras ya, dia ibu frater tuh waktu itu punya penyakit jantung koroner yang membuat dia harus di rumah sakit bisa sampai berhari-hari ya. Kalau cuman sehari kayaknya cuma masuk angin kayaknya ya, atau panas dalam atau panas badan cuma sehari 2 hari pulang, itu berhari-hari di situ. Dia akhirnya frater pengen masuk waktu itu di sini pasar minggu sini juga Wacana Bakti. Wacana Bakti. Tapi kala itu nggak lolos. bukan karena nggak lolos, frater udah jadi ada masa pendaftaran udah lewat jauh gitu loh. Oh. Frater diusulkan lah pendaftaran lagi di Bogor, setelah Maris Bogor juga sama nadanya bahwa udah kelewat jauh pendaftaran, udah nggak buka gelombang selanjutnya lagi gitu kan. Gelombang 1, 2, 3 frater udah habis gelombang ketiga lah baru daftar. Kan baru tahu juga kan, akhirnya baru bukan diizinkan sih karena ibu sakit kan, frater anak terakhir, frater yang punya tanggung jawab untuk menjaga kan. Gak mungkin frater dia lagi sakit terus frater pergi kan. Sedangkan kakak frater tuh punya 2 kakak, satu kakak cowok, satu kakak cewek gitu. Kakak cewek itu ya perempuan, dia usia waktu itu bekerja juga. Ya kakak cowok dia laki-laki waktu itu bekerja juga. Papa frater kalau ada rumah sakit yang murah pasti penuh. Antri. Ya kan gitu kan. Sakit yang murah itu realita yang terjadi kan gitu kan ya. Gak murah. Akhirnya mereka bekerja, frater yang menjaga kan gitu. Jadi ganti-gantian, malamnya frater pulang, mereka yang menjaga. Nah, diizinkan, sebenarnya sudah diizinkan, cuman kan mama sakit nih kan gitu kan. Tunggu dulu lah ya kan. Tapi nggak jadi. Cuman itu nggak, ya ada rasa-rasa kecewa lah. Cuman nggak menjadi, enggak gitu kan, nggak menjadi gitu. Frater juga setelah itu frater bekerja dulu. Frater pernah menjadi waiter. Atau waiter ya? Tahu. Waiter yang bawa piring. Nari dong. Nari begini. Ya kan, pernah menjadi pelayan juga di sebuah kafe di sini. Bukan di sini, di Ambasador. Mall Ambasador tuh Jakarta apa ya? Jakarta Selatan. Ya kan, Jakarta Selatan kan? Kuningan sana ya. Kuningan. Ambasador Iya, Kuningan. depan Ciputra itu loh. Iya. Ciputra World. Iya,
Ciputra Land. Ya, World. pokoknya itulah. Bukan Iya, Citra. iya. Kalau yang ada lainnya Citraland. Oh, Citra Land ya. Iya. Mungkin waktu itu masih Land ya. Oh iya. Mungkin Belum masih jadi lain. World. Oh iya. Ya, belum jadi World. Karena setelah Land baru World. Oke, kembali lagi. Jangan ngebahas World sama Land. Ya kan? Gitu. Nah, Frater di situ jadi peracik kopi apa bahasa lainnya ya? Barista. 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 Persis banget, belajar tentang itu, mencium kopi. Oh ini kopinya asam nih, dari baunya ternyata bisa kecium. Kopi asam dan kopi yang enggak asam ya. Gitu. Kok bau asumnya kalau sini ya? Agak-agak gimana ya? Curiga nih. Mohon maaf, semutnya makin banyak ya. Sebentar. Di bawah slow aja, Pak. Nggak usah terlalu kaku. Iya. Gitu. Iya. Nah, belajar di situ, berkarir di situ. Waktu itu juga Frater Berapa lama tuh Frat di situ, Pak? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu Frater baru menyadari arti bekerja, arti menerima uang hasil dari jadi payah sendiri. Itu Frater baru menyadari tuh bahwa nggak mudah orang bekerja itu. Frater waktu gaji harian itu 17,5. Satu hari 17,5. Kerjanya berapa jam? 17.500. 17.500 Jelas bayangin aja Fra. 17.500 perak, sorry. Perak. Bukan 500.000. 500 perak. Bagaimana 17.500 ribu? 17.500 perak. Kalau itu dari jam 9 pagi ke jam 6 sore. Kalau mau dari jam 9 pagi ke jam 9 pagi, Frater dapat 35.000. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi. Sorry. Pacong dong. Udah, iya ini kita udah mulai ini ya. Nggak apa-apa. Iya, dari jam 9 pagi ke jam 9 Kayak malam. kita ya, kayak Gitu. kita gini. Oh gitu. Dari jam Biasa ya? 9 pagi ke jam 9 malam. Itu cuma 35.000. Gaji pertama Frater itu cuma 1 juta kalau nggak salah 500. Frater tuh dari Pulau Gebang ke Ambasador itu hitung-hitung ongkos 900.000. Jadi Frater bisa ngasih ke mama sebulan. Jadi Frater bisa ngasih ke mama Frater itu sekitar 500.000 doang. Tapi itu bahagianya luar biasa. Apakah setelah mendapatkan gaji Frater tidak mau menjadi seminaris? Hold me close till I get up. Time is barely on our side.